Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi kita mau mereview ini jeruk kasturi ya, jeruk kasturi. Lagi-lagi saya upload video tentang keunggulan atau kelebihan tanaman tanaman buah khususnya yang ditanam atau ditanam dari bibit hasil cangkokan ya, cangkokan. Nah, contohnya ini saya tanam sekitar 6 bulan yang lalu, dan ini sudah mulai bermunculan buah. Dan waktu saya tanam pertama itu sebenarnya sudah ada buahnya juga, cuma tidak saya upload ya, karena waktu itu saya belum punya channel. Dan kemarin saya berpikiran, oh iya, kenapa nggak saya buat channel lalu berbagi informasi ke teman-teman ya, berbagi pengalaman sih sebenarnya, bukan berbagi ilmu, karena saya sendiri sebenarnya kalau untuk ilmu pertanian ini tidak begitu menguasai. Cuma ini saya hanya berbagi pengalaman saya. Siapa tahu bisa menjadi referensi teman-teman yang ingin berkebun atau menanam tanaman. Jadi ini adalah jenis jeruk kasturi yang saya cangkok atau turun cangkok 6 bulan yang lalu dari Desa Sebang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna. Saya cangkok, lalu setelah 2 bulan saya cangkok, saya turun cangkok, lalu saya tanam di depan rumah. Depan rumah, di samping apokat itu ada apokat, di bawahnya pohon mangga. Ini mangga Mahathir. Dan alhamdulillah setelah saya tanam itu langsung berbunga dan berbuah ya. Cuma waktu itu ya nggak saya videokan. Waktu itu saya belum kepikiran untuk buat channel untuk berbagi dengan teman-teman. Sebenarnya saya buat channel ini hanya untuk pertama untuk kenang-kenangan, karena nanti kalau tanaman saya udah besar-besar ada kenang-kenangannya, ada dokumentasinya gitu ya. Buahnya cukup lebat ya, walaupun ini nggak terlalu lebat sekali ya. Nah, ini baru tunas baru ini, belum mengeluarkan bunga. Yang ini udah ada bunganya, ada putihnya, terus disusul lagi bakal buah ini. Nah, itu. Jadi kembali saya sampaikan bahwa kelebihan dari tanaman yang diambil dari bibit hasil okulasi atau cangkok khususnya, bukan okulasi, cangkok maksudnya, itu kelebihannya sangat-sangat cepat berbuah. Artinya setelah kita tanam, ketika itu musim buah, dia pun akan mengikuti musim itu. Jadi jika induknya itu mulai berbuah, insya Allah cangkok yang kita tanam tadi juga akan menyusul ikut berbuah. Karena syaratnya gini ya teman-teman, syaratnya kita mencangkok tanaman yang sudah berproduksi atau yang sudah berbuah ya, bukan dari tanaman yang belum berproduksi. Kalau kita kita cangkok dari tanaman yang belum berbuah ya sama aja ya, nanti pun bakal lama. Tapi kalau kita cangkok dari tanaman yang sudah berbuah, insya Allah dia akan langsung berbuah. Ini ada ulat ya, ulat ini rusak daun juga nih. Ini ulat ini ulatnya. Ini pemakan daun juga ya, tuh hamanya, jenis hamanya. Nah, jadi kembali lagi, jadi kalau teman-teman ingin membudidayakan tanaman, segala jenis tanaman buah ya, kalau ingin cepat berproduksi atau cepat berbuah, saya sarankan yaitu dari hasil cangkok ya. Ini susul bunganya, ada bunga, ada yang putih,
dan bahkan ini udah masak ya ini. Jadi saya sarankan dari hasil cangkok, karena cangkok itu pertama sangat cepat berbuah, sangat cepat produksi. Jadi teman-teman nggak perlu menunggu lama-lama untuk dapat menikmati buahnya ya, atau ini ya. Tapi kalau kekurangannya ada juga, pasti setiap sesuatu itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau untuk cangkok ini kekurangannya itu dia tidak memiliki akar tunggang, sehingga jika batang akan tumbuh dewasa dikhawatirkan jika ada angin kencang gitu ya, itu rawan tumbang karena tidak memiliki akar tunggang, hanya memiliki akar serabut. Tapi jika kita menanam dari hasil okulasi, karena okulasi itu diambil atau dikawinkan ya antara batang bawah yang memiliki akar tunggang yang dihasilkan dari biji, lalu kita sambung atau kita okulasi dengan indukan yang sudah berbuah, itu juga cepat berbuah meskipun tidak secepat kalau kita tanam dari hasil cangkok. Tapi kelebihannya yaitu memiliki akar tunggang. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana, baik itu okulasi ataupun yang hasil cangkok ya, hasil cangkok. Yang jelas kalau saya sih, karena saya suka cepat berbuah atau cepat menghasilkan sesuatu, jadi saya lebih suka hasil cangkok ya, hasil cangkok cepat menikmati gitu. Dan saya pun menanamnya bukan skala besar ya, hanya skala rumahan. Saya nanam satu batang ini untuk ini aja ya, untuk konsumsi harian. Misalnya kita mau buat sambal atau mau buat air jeruk, jadi nggak perlu harus pergi ke pasar beli jeruk, tinggal petik di depan rumah, selesai, kita bisa konsumsi. Dan saya konsumsinya pun tidak setiap hari, jadi saya rasa cukup lah satu batang ini ya. Ini pun kalau dihitung insya Allah buahnya ada ratusan ya. Ini karena keliling, ini keliling, nah, ini buah semua. Nah, susul menyusul ya, susul menyusul ada deh. Ini bunga, terus ini udah jadi putih ini atau calon pentil ya. Ini buah pentil atau yang masih kecil. Nah ini masih kecil. Terus ada yang mendekati masak, ini mendekati masak tapi belum masak, dan juga ada yang sudah masak. Ini kemarin yang masak banyak ya, sudah diambil, mungkin ada belasan buah yang udah diambil ya untuk konsumsi. Karena saya sendiri suka ya mengkonsumsi air jeruk ini. Kita peras, kita ambil airnya, kita minum hangat-hangat, dan juga bisa ini ya untuk menghancurkan lemak. Mungkin teman-teman dari kesehatan lebih tahu itu ya. Intinya saya suka minumnya aja. Nah itu jadi terserah teman-teman mau pilih yang cangkok cepat berbuah atau yang okulasi agak lambat berbuah ya. Maksudnya agak lambat berbuah ketimbang cangkok, tapi lebih cepat berbuah ketimbang dari biji, ketimbang kita tanam dari biji itu ya. Karena kalau dari biji ya saya pastikan lama gitu ya, karena nggak akan mungkin setahun 2 tahun gitu buah gitu ya, kecuali dari bibit cabai ya, beda ya. Cabai jenis apa itu cepat berbuah karena memang masa hidupnya juga singkat gitu. Tapi kalau jenis tanaman yang masa hidupnya lama seperti jeruk, mangga, jambu itu ya, nangka, itu saya lebih suka dari hasil cangkokan. Jadi itu informasi sekilas tentang kenapa saya lebih suka bibit dari hasil cangkokan ketimbang okulasi. Jadi kalau untuk perkebunan skala besar mungkin lebih baik okulasi, karena walaupun kita menunggu lama, misalnya sekitar 2 tahun, tapi hasilnya memuaskan karena daya tahan batangnya itu lebih ini ya, lebih kuat ketimbang dari hasil cangkokan gitu ya. Karena saya hanya untuk ini aja sih, main-main untuk konsumsi sendiri, saya tanam di depan rumah, jadi ya saya lebih suka cangkok ya gitu ya. Cuma ini kalau jambu nih hasil dari okulasi, makanya ini udah pernah berbuah teman-teman sekali gitu ya. Nah ini lagi yang hasil cangkokan udah buah di pasir buahnya ini.
Ini kalau kita tarik ini sampai pasir nih teman-teman. Tuh. Ini kelengkeng merah ya teman-teman. Ini udah pernah saya videokan sebelumnya. Jadi itu teman-teman, informasi kepada teman-teman yang ingin bertanam buah. Kalau untuk skala rumahan, untuk konsumsi pribadi atau konsumsi mandiri di rumah, saya sarankan yaitu dari hasil cangkok ya. Tapi yaitu kembali saya katakan lagi, dicangkok dari hasil atau dari indukan yang telah berbuah atau telah berproduksi. Jadi nggak lama nunggunya. Ini kan asik gitu ya, seneng gitu ya, baru nanem nggak lama tahu-tahu berbuah langsung bisa dikonsumsi. Ini usia 6 bulan udah sering makan buahnya gitu ya. Ini jenis jeruk kasturi ya, artinya jenis jeruk olahan ya, yang kecil-kecil itu kayak bola pingpong tuh. Jeruk olahan dia asam, rasanya asam, bisa untuk sambal gitu ya, bisa untuk makan bakso, kita kasih itu bakso atau soto, atau bisa juga untuk jeruk keras gitu ya, es jeruk ataupun jeruk hangat gitu ya. Itu sih kelebihannya ya. Tapi kalau untuk konsumsi langsung ini sangat masam. Mungkin orang hamil pun berpikir 2 kali lipat untuk mengkonsumsi jeruk ini ya teman-teman. Bagi teman-teman ya, terima kasih sudah mengikuti video saya yang mungkin tidak bermanfaat bagi teman-teman. Saya hanya berbagi pengalaman. Ingat, saya berbagi pengalaman, bukan berbagi ilmu, karena saya sendiri tidak punya cukup ilmu di bidang pertanian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.